Saya Konrad Penlaana. Saat ini saya melayani sebagai pendeta gemit di Jemaat Tus Pudon. Bapak saya dibunuh karena sebagai seorang kepala desa, ia dianggap membantu memberikan tempat bagi pertemuan atau rapat-rapat PKI di kampung kami di Poliwo. Menurut cerita dari Mama, pada akhir tahun 1965, banyak orang dari kampung kami yang dipanggil ke Kalabahi untuk menghadap. Mereka ini diduga terlibat sebagai anggota PKI. Bapak sebenarnya tidak dipanggil ke Kalabahi, namun karena ada banyak anggota masyarakatnya yang dipanggil, maka Bapak pun ikut pergi ke Kalabahi. Setelah ke Kalabahi, menurut kabar, Bapak pun turut ditahan. Pada bulan Februari 1966, kakak laki-laki dari Bapak yang juga seorang tentara datang ke rumah dan memberitahukan Mama bahwa kami tidak akan bertemu Bapak lagi karena semalam Bapak telah dibunuh. Tetapi dia tidak mengatakan di mana lokasi Bapak dibunuh. Ini Bapak pendeta ini punya Bapak besar sebelah itu kan dia tentara bahagian PHB. Jadi dia di Kalabahi situ. Jadi dia yang datang omong, dia yang datang bilang, kamu sekarang tidak ada punya pembantu, kamu tidak ada. Ini Bapak tua tadi malam saya suruh orang bunuh, orang tembak mati, dia omong. Saya tidak omong, tapi dia larang juga. Tapi saya omong begitu, tidak ada yang air mata tumpah. Air mata tumpah itu juga tarik dibunuh, bilang. Ini Mama, ini orang cukur, ini rambut ini. Gondol ini. Rambut dulu saya panjang di bawah tuh. Sekarang sudah tidak ada tuh. Tapi Mama lain, saya pun kawan dorong itu, takut menangis. Bilang, aduh orang cukur kita rambut nanti kita jadi orang bunuh. Begitu saya bilang, Tuhan itu mau dulu. Kamu itu Tuhan tahu, kamu hati. Saya ini Tuhan tahu, saya hati. Saya tidak tahu apa yang namanya PKI, saya tidak tahu betul-betul. Sejak saat itu, Mama hidup sebagai janda dengan 3 orang anak yang masih kecil-kecil. Menurut Mama, kehidupan kami sangat sukar. Kami dijauhi para tetangga, bahkan kerabat. Mama harus berjuang sendiri untuk hidup kami. Belum lagi ditambah dengan perlakuan dari Bapak besar yang dapat saya katakan jahat kepada kami. Kita nanti pinjam orang pun jagung 50 buah. Nanti kita perbaik, kita kasih ganti lagi 50 buah lagi begitu. Saya tuh minta orang punya, kampu jagung ada kasih 50 atau ubi kayu ada kasih 50. Dorong usir saya. Pulang. Aduh, udah jangan datang dari diri kita pun halaman rumah nanti orang panggil kita juga lapor. Dan saya justru lari. Lari datang ini anak 2, ini pendeta ini dengan dia kakak ini mau makan apa. Pada waktu saya tamat SMA, saya ingin menjadi pegawai negeri sipil, PNS. Saya berencana untuk memasukkan lamaran di kantor, namun rencana itu tidak jadi karena ada yang menyampaikan kepada saya bahwa kamu anak PKI tidak akan diterima menjadi pegawai. Tetapi kalau kamu tetap berniat untuk melamar di kantor, kamu harus mengubah nama dan marga kamu. Ketika saya mulai menjalani masa pelayanan sebagai seorang vikaris,
di Jemaat Iktus Wildon, ada yang menulis secara jelas di tembok gereja, anak PKI kok bisa menjadi pendeta? Pendeta anak PKI. Betapa hal itu membuat saya begitu kecewa dan hampir membuat saya berhenti mengejar impian sejak kecil untuk menjadi pendeta. Untunglah ada seorang pendeta senior, Bapak Pendeta J.A. Adang, yang terus memberikan penguatan kepada saya. Harapan saya ke depan adalah kami sekeluarga ingin mengetahui di mana Bapa di bumi. Kami ingin mengetahui lokasi di mana Bapa dikuburkan. Dan lebih baik lagi kalau pemerintah menunjukkan tempat-tempat di mana korban PKI dikuburkan. Pengalaman pahit ini diharapkan tidak akan terjadi lagi. Cukup sudah, cukup kami saja. Jangan terulang lagi.